Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Putra Maulana. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan Prodi Hubungan Masyarakat tahun 2019 Prek A. Jadi dalam video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, yakni Ibu Raja Widya Novci, yang mana tugas video ini untuk memenuhi ujian akhir semester. Jadi tugas yang telah diberikan dosen saya mempresentasikan teori medium atau bisa disebut juga dengan teori ekologi media. Ini berarti dengan studi tentang bagaimana media dan proses komunikasi mempengaruhi persepsi manusia, perasaan, emosi, dan nilai teknologi mempengaruhi komunikasi melalui teknologi baru. Teknologi ini berpusat pada prinsip-prinsip bahwa masyarakat atau manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi, dan jadikan teknologi ini ialah pusat semua lapisan masyarakat. Jadi teori ini membahas tentang adanya teknologi baru, dan akhirnya teknologi ini membuat manusia tidak bisa terlepas dari media tersebut atau teknologi tersebut, karena bisa kita lihat pada zaman sekarang bahwasanya semua informasi yang telah kita dapat, informasi, berita, semuanya terdapat di media atau teknologi. Kemudian konsep dasar teori ini pertama kali dikemukakan oleh Marshall McLuhan dan Harold Innis pada tahun 1964. Kemudian McLuhan mengatakan juga bahwa medium is the message, yang artinya ialah media adalah pesan. Maksudnya di sini ialah menekankan pada bagaimana media komunikasi berbeda dalam terminologi isi, tetapi juga pada bagaimana mereka dibangun dan disalurkan melalui pikiran dan rasa. Kemudian teori media ini ialah menitik beratkan pada karakteristik media itu sendiri, lebih dari sekedar apa yang dikirimkan atau bagaimana suatu informasi diterima. Ya, seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya semua informasi, berita, bahkan pelajaran bisa kita temukan di media teknologi ini atau teori media ini. Kemudian teori ini dibagi dua. Yang pertama ialah teori media klasik, yang mana gagasan McLuhan dipengaruhi oleh karya pengajarnya Harold Adams Innis, yang mengajarkan bahwa media komunikasi adalah intisari peradaban dan bahwa sejarah diarahkan oleh media yang menonjol pada masanya. Kemudian McLuhan memandang setiap media sebagai perpanjang pikiran manusia, misalnya bahwa roda adalah perpanjang dari kaki, buku adalah perpanjangan mata, pakaian perpanjangan kulit, sirkuit listrik adalah perpanjangan sistem saraf sentral. Kemudian media berat yang kuno seperti gulungan naskah, analiat atau batu sangat kuat dan karenanya mengikat waktu, atau tim binding karena dapat bertahan sangat lama. Kemudian teori yang kedua, pembagian dari teori ini adalah teori media baru. Maksudnya ialah dalam teori media baru, tokohnya adalah Mark Foster pada tahun 1990 yang meluncurkan buku besarnya The Second Media Age. Jadi tokoh Mark Foster ini membuat teori media baru ini dan diluncurkan pada buku besarnya yang bernama The Second Media Age. Dan di dalam buku ini digambarkan sebagai berikut, ialah desentralisasi,
dua arah, di luar kendali situasi, demokratisasi, mengangkat kesadaran individu dan orientasi individu. Dan selanjutnya saya masuk ke asumsi teori. Media tidak dilihat dalam konsep yang sempit seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, film, atau internet. Tetapi dalam konsep yang luas, yaitu melihat medium sebagai apa saja yang digunakan oleh manusia, termasuk uang, barang, angka, bahkan permainan adalah medium. Jadi maksudnya medium ini bukan saja disebut seperti surat kabar, majalah, radio, televisi atau sebagainya, melainkan medium ini ialah seperti uang, barang, angka, bahkan permainan. Kemudian media sebagai sesuatu yang langsung mempengaruhi manusia. Artinya manusia memberi penilaian, merasa, dan bereaksi cenderung dipengaruhi oleh media. Kemudian setiap peristiwa atau hal yang dilakukan di belahan dunia lain dapat diketahui oleh menjalar ke belahan dunia lain. McLuhan menyebut kalau manusia hidup di sebuah desa global village. Media seolah mengikat dunia menjadi sebuah kesatuan sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Maksudnya ialah bahwasanya dengan media ini dapat menyebarluaskan berita-berita yang ada. Seperti contoh, saya berada di Kota Pekanbaru. Bahwasanya di daerah Kota Pekanbaru ini ada suatu berita seseorang kecelakaan di jalan. Jadi dengan media ini bisa kita buat beritanya dan disebarkan melalui teknologi ini, media. Biasanya ini disebarkan melewat handphone atau berita-berita yang ada di televisi. Dan dengan media ini kita dapat mengetahui bahwasanya apa saja yang ada di dunia ini, apa saja yang telah terjadi di dunia ini. Nah, misalnya sebagai contoh, pada saat ini kita ada di pandemi wabah virus corona, dan kita juga mengetahui bahwasanya COVID-19 ini berasal dari mana, dan itu kita dapat mengetahui dari media itu sendiri. Kemudian contoh dari teori medium ini ialah kita ambil dari televisi, bagaimana televisi ini bisa menyebarluaskan berita, dan kita kaitkan dengan materi saya ini, teori medium, dengan mata pelajaran saya ialah antar budaya. Saya mengambil contoh televisi, yakni di suatu daerah ada tradisi yang unik atau ada kebiasaan seseorang di suatu kampung tersebut. Misalnya di daerah Bangkinang, bahwasanya tradisi orang di sana sebelum menyambut bulan suci Ramadan, biasanya dia melakukan aksi tradisi Balimau. Dengan Balimau, dia main di sungai Kampar, dan bisa disebut dengan Hiliu bahasa orang sananya, dan itu dapat saya ketahui dari media, berita-berita yang telah tersebar di media. Itulah kaitannya dari teori media atau medium, dan berkaitan dengan pelajaran saya antar budaya. Jadi saya mengambil dari televisi, dan sampai saat ini pada zaman sekarang seseorang atau masyarakat bisa mendapat berita lebih banyak dari barang sehari-harinya seperti gadget atau handphone, karena pada saat sekarang manusia tidak bisa terlepas dari handphone. Nah, seperti teori yang telah saya bahas sekarang, bahwasanya manusia tidak bisa terlepas dari elektronik. Bahkan sebentar saja orang meninggalkan elektronik ini, dia merasakan hal-hal yang aneh seperti pusing, bosan, atau suntuk.
Itulah pengaruh dari elektronik, dan ini teori yang telah saya presentasikan pada kesempatan saat ini. Mungkin sekian presentasi yang telah dan bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan pelajaran yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari saya sendiri karena saya lagi proses dalam pembelajaran dan menuntut ilmu. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah, itu dari saya. Dan apabila kata-kata yang benar, itu hanya milik Tuhan semata, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari pesan saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.